Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ujman wa urba wa azkahum hasaban nasaba wa ala alihi wa sahbihi as-sadatin najaba. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahabat seruan menara sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, Indonesia tidak pernah kekurangan dengan sosok ulama karismatik. Sesosok ulama yang karya tulisnya menjadi rujukan di setiap pondok pesantren di Nusantara ini. Salah satunya ada ulama karismatik yang beliau terkenal jauh di Jazirah Arab sana, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan ulama karismatik, berasalkan dari Tanhara, Banten, yang dimana kita ketahui bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani banyak sekali mengarang kitab-kitab yang dijadikan rujukan di setiap pondok pesantren, terkhusus di Nusantara ini. Di bidang fikih misalkan, kita tahu bahwasanya ada salah satu kitab fenomenal yang beliau karang, yaitu Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah, yang itu menjadikan tolak ukur bagi setiap mubtadi, bagi setiap orang yang hendak mempelajari ilmu fikih bagi para pemula. Beliau juga terkenal dengan salah satu tafsirnya, yaitu tafsir Al-Munir, yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir itu sangat terperinci, sangat ringkas dibandingkan dengan tafsir karangan ataupun tafsir Jalalain. Sahabat seruan menara yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani memulai belajar ilmu agama di usianya yang masih kecil, yaitu 5 tahun, kepada ayahanda tercinta. Kemudian di usia 7 tahun beliau mengkaji ilmu agama kepada seorang ulama karismatik yang ada di Banten sana, yaitu Ki Haji Sahal. Kemudian sebelum genap usianya 15 tahun, beliau sudah mengajarkan orang-orang yang ada di daerahnya ilmu agama. Sampai akhirnya ketika genap usianya 17 tahun, beliau melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Beliau tidak hanya melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah, tetapi juga beliau mengkaji ilmu agama dari setiap ulama-ulama yang terdapat di kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab yang sudah mana tadi disebutkan di pertama, bahkan oleh sebagian ulama, karangan beliau itu mencapai 115 karangan dalam fan ilmu yang berbeda. Wahai saudaraku, sahabat seruan menara sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidak terlahir menjadi seorang ulama sekaligus, tetapi beliau menyisihkan waktu luangnya, menyisihkan waktu kecilnya untuk mengkaji ilmu agama, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pemicu bagi kita, ini merupakan motivasi bagi kita yang hendak belajar akan ilmu agama. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita. Marilah kita bersama-sama mengkaji ilmu agama, karena sejatinya Syekh Nawawi sendiri pun mengamalkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam
murrat ta'allum sa'atan tajra dhullal jahri tul hayati. Barang siapa yang tidak sanggup menahan penatnya belajar, maka sungguh dia harus rela menahan dirinya dalam kebodohan. Itulah yang memotivasi Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga beliau mengkaji ilmu. Bukan hanya di Jazirah Arab sana, tetapi beliau juga mengkaji ilmu di ulama-ulama banyak sekali di Indonesia. Salah satunya beliau mengkaji ilmu agama kepada Kiai Haji Abdul Somad Al-Palimbangi. Sahabat seruan menara sekalian, menuntut ilmu itu adalah suatu kefarduan. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Menuntut ilmu itu adalah suatu keharusan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menuntut ilmu, kita mengkaji ilmu agama, karena baginda Allah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah harapkan dia dalam kebaikan, maka Allah akan anugerahkan kepada dia pemahaman akan ilmu agama. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah pesimis menjadi seorang santri. Bahkan seorang santri itu adalah cikal bakalnya para ulama yang masuk kepada sabda baginda Allah Muhammad SAW, al ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah para pewaris nabi. Jika ulama itu adalah para pewaris nabi, maka santri adalah tunasnya para ulama. Sahabat seruan menara yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, itulah kisah singkat tentang Syekh Nawawi Al-Bantani yang semoga saja kita bisa ambil ibrahnya untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, menyiapkan diri kita menjadi tunas-tunas penerus perjuangan para ulama. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.